Dalam Injil Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata kepada Filipus bahwa siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan Yesus dengan hal ini? Apakah ia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa, ia adalah Allah, atau Bapa adalah dirinya, Allah adalah dirinya sendiri? Ayat ini harus diperhatikan konteks lengkapnya dulu. Nggak bisa kita menafsirkan tanpa melihat konteksnya. Dalam konteks Yohanes 14, Yesus sedang bicara bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ketika Yesus berkata demikian, Yesus akan ke sana dan mengatakan akan menyiapkan tempat bagi kita yang menjadi umatnya. Lalu Thomas, salah seorang murid dari Yesus, berkata bahwa ia tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Thomas blank soal rumah Bapa itu di mana. Makanya ia tanya, jalan ke sana, jalan menuju ke rumah Bapa itu bagaimana? Lalu Yesus menjawab dengan kalimat yang populer dalam kekristenan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah, disinilah kemudian Filipus di ayat 7 bertanya atau berstatement. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus itu nggak mau basa-basi. Ia mau penegasan dari Yesus. Dade gini deh, tunjukin aja Bapa itu kepada kami. Tunjukin Allah itu kepada kami. Nah dari sinilah kemudian respon Yesus itu muncul. Dalam ayat 9, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Memang jika cuma dibaca Yohanes 14 ayat 9 ini, maka nggak heran banyak orang yang berkata bahwa melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Dan akhirnya kemudian berkata, Yesus adalah Allah sendiri. Tapi Alkitab tidak boleh dibaca tanpa memperhatikan konteksnya kan? Dan apa konteksnya? Ya kita kalau membaca Yohanes ayat 9, 14 ayat 9 maksud saya, ya harus membaca ayat 10-nya juga. Di mana Yesus kemudian merespon statement dari ayat 9 yang sudah diucapkannya itu. Dia berkata demikian, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Frase melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa dalam konteks Yohanes 14 ayat 9 tadi. Itu harus dihubungkan dengan ayat 10-nya di mana Yesus berkata kemudian, Yesus sudah di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ini bicara soal kesatuan dan keintiman antara Yesus dengan Bapa. Yesus ingin mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa. Sehingga mereka dapat dikatakan di dalam satu dengan yang lainnya. Nah, frasa di dalam bahasa Ibrani itu adalah betok. Di dalam perjanjian lama digunakan untuk menggambarkan hubungan intim, hubungan yang mesra antara Allah dengan umatnya. Contoh penggunaannya terdapat dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudusku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Betokam di tengah-tengah mereka. Nah Allah akan betokam Israel. Allah akan diam di tengah-tengah Israel. Agar Allah di dalam Israel, maka Israel harus membuat tempat kudus bagi Allah. Nah, Yohanes 14 ayat 10 menjelaskan soal keintiman Yesus dengan Bapanya. Di mana Yesus betok di dalam Bapa dan Bapa betok Bapa di dalam Yesus. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 10 berikutnya. Bahwa Yesus berkata, yang ia katakan bukan perkataannya sendiri, tapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Begitu intimnya Yesus dengan Bapa, sampai-sampai Yesus berkata bahwa yang ia katakan adalah apa yang Bapa mau katakan lewat dirinya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Begitu intimnya sampai Bapa menggunakan Yesus untuk berkata-kata kepada umatnya. Jadi ini bukan bicara soal Bapa atau bicara soal Yesus adalah Bapa atau Bapa sama dengan Yesus. Bukan. Tapi bicara bahwa Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus sudah tinggal dalam Bapa. Bapa betok Yesus, Yesus betok Bapa. Bicara keintiman yang terjadi di antara mereka. Yohanes 14 ayat 11 kembali menegaskan bahwa Filipus diminta Yesus untuk percaya bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jelas apa yang ada di Yohanes 14 ayat 9 mengatakan bahwa siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu bukan dalam pengertian bahwa Yesus ingin berkata bahwa ia adalah Allah dan Allah adalah ia sendiri. Bukan. Tapi ia ingin mengatakan bahwa dirinya sudah tinggal dalam Bapa dan Bapa sudah tinggal dalam dirinya. Dalam bahasa yang lain, Yesus berkata kepada Filipus, kamu sudah kenal aku selama ini.
Masakan dari pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kamu tidak tahu bahwa semua itu bisa terjadi karena Bapa sudah tinggal dalam aku dan aku sudah tinggal dalam Bapa. Andai saja semua orang Kristen sudah mau membaca dan merenungkan Alkitab dengan sungguh, pasti akan mengerti maksud Yesus ini. Sebab frasa tinggal dalam aku, betok tadi, itu sudah sering digunakan oleh Yohanes. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari sejak semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 24. Apakah ketika kita sudah tinggal dalam Yesus dan di dalam Bapa, maka kita bisa berkata bahwa saya adalah Yesus, saya adalah Allah? Kan nggak gitu Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 15. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika kita berada dalam Allah dan Allah di dalam kita, apakah kita menafsirkan bahwa kita adalah Allah? Itu makanya penting memahami Alkitab dengan sungguh. Jika kita sebagai seorang Kristen sudah benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan segala perintah Yesus, taat penuh kepada Yesus, maka artinya kita sudah tinggal dalam Yesus. Maka artinya orang melihat kita akan juga melihat Yesus yang ada dalam kita. Istilah kerennya itu kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka. Bahasanya Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Yesus berkata, melihat ia sama dengan melihat Bapa, maka kita yang sudah tinggal dalam Yesus pun seharusnya berani berkata kepada orang lain, jika kamu sudah melihat aku, maka kamu juga melihat Bapa. Sebab Bapa sudah tinggal dalam aku dan aku sudah tinggal tenggelam dalam Bapa. Yuk kita mulai membaca Alkitab sesuai konteksnya. Andalkan Roh Kudus ketika kau membaca dengan sungguh firman Allah. Semoga materi kali ini mencerahkan dan memberkati semuanya. Sekali lagi, God bless you. Jesus bless you more and more and haleluya.